Baik para bapak dan ibu rahimakumullah, jadi jelas ya. Jawaban yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik adalah yadullu ala makanu alaih min azmin, sebuah ketegasan bahwa siap nyawa taruhannya sekalipun nggak jadi soal. Nanti bagaimana responnya? Kita lanjutkan. Ya, sekedar ilustrasi saja bagaimana mereka berkerumun di hadapan Rasulullah SAW untuk siap berbaiat terkait dengan apa yang diminta oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Kita lanjutkan para bapak dan ibu kisah berikutnya. Jadi tadi sudah ya menunjukkan poin-poin jawaban yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik, salah seorang dari mereka. Bapak Ibu yang mengikuti kajian Riyadhus Shalihin tentang nama Ka'ab bin Malik, ada satu hadis panjang ya di dalam bab tobat, karena Ka'ab bin Malik sempat tidak ikut perang Tabuk. Kenapa? Karena mengalami semacam kebimbangan. Sebabnya apa? Pada saat hendak berangkat, beberapa hari sebelumnya, Ka'ab bin Malik sempat melihat kebunnya, kurma yang siap panen. Di situ terjadi galau, ngitung kancing, perang panen. Perang panen, panen perang, perang panen. Dalam kebimbangan itu masih menghitung-hitung. Ketika keluar sudah tidak ada, mereka semua pergi. Itu gambaran Pak. Mungkin itu juga sesekali mungkin ya. Haji mual atau orang mungkin. Haji mual ngaji. Haji mual ngaji. Pernah nggak Pak? Sering apa pernah? Sering. Infiru khifafan wasiqalan, kata Allah gitu. Berangkatlah. Mungkin ringan, mungkin juga berat. Tapi jangan kalah, berangkat. Mau ringan, mau berat, jalan. Insya Allah ada hal lain yang istimewa di sana. Nah ini para bapak, jadi jawaban yang disampaikan Ka'ab menunjukkan tadi yang sudah disebutkan antara lain ya, sebuah azam yang sangat kokoh pada dirinya. Kita lanjutkan. Jawaban tadi memberi sinyal sekaligus memberi gambaran bahwa ada kesiapan mental dari anak-anak muda Yathrib untuk membentengi beliau apapun yang terjadi. Persoalan yang kemudian belum kita pahami adalah apa bunudul bai'ah? Apa klausulnya? Apa isi dari perjanjian itu? Nah ini para bapak. Mungkin kita yang terbiasa melakukan kerjasama dengan pihak lain, suka ada berita acara, di dalamnya ada poin-poin penting, atau pasalnya ya, pasal berapa, ayat berapa, dan seterusnya, itu klausul namanya, atau bunudul bai'ah. Sekarang kita lihat, bai'at itu intinya kan jual beli Pak. Kalau kita lihat secara bahasa, bai'ah itu ada hubungan antara, mungkin kalau orang Betawi menyebutnya apa? Lu jual, gua beli. Itulah bai'at sebetulnya. Jadi siap tidak untuk menjual, tapi siap juga untuk membeli. Dua pihak ini harus memiliki kesiapan yang sama. Kalau satunya ragu, tidak jadi, alias batal. Jadi hakikat dari bai'at adalah siap menjual, tapi sebaliknya siap membeli apa yang dijual. Tentu dalam konteks jual beli bukan transaksi ekonomi atau muamalah, melainkan loyalitas, kesiapan melindungi, kesiapan membela, bahkan tadi nyawa sekalipun taruhannya. Apa saja bunudul bai'ah, klausulnya? Mari kita lihat poin-poinnya. Ada beberapa riwayat Pak, yang saya kutip dulu dari kutipan Al-Mubarakfuri adalah riwayat Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, juga masuk kategori orang yang terlibat di dalam baiat itu. Selain Ka'ab bin Malik tadi ya. Qala Jabir bin Abdullah berkata, "Qulna ya Rasulullah, ma nubayi'ka." Apa nih ya Rasulullah? Apa yang harus kami pegang? Kami siap berbaiat kepada Anda. Maka beliau kemudian beliau menjawab,
ada 5 kalau Bapak perhatikan ya. Ada 5 poin ini yang akan kita bahas ya. 5 poin yang harus kalian lakukan. Apa saja? Kita coba pindah supaya bisa semua memahami ya. Ini sekedar ilustrasi juga bahwa contoh ada semacam lembaran yang ditegaskan dipasang di dalam sebuah tempat sebagai bagian dari isi baiat tadi. Apa saja isinya? Kita lihat. Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ala sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasal. Siap nggak nih kalian? Baik dalam keadaan sekali waktu mungkin semangat, pada waktu yang lain mungkin malas, tapi tetap mendengar, tetap taat. 2 kemungkinan ini kenapa Rasulullah SAW menyebut? Karena pasti akan selalu ada yang begitu. Kali waktu semangatnya luar biasa, di waktu yang lain langsung melendoy. Nah, dalam posisi itu tetap siap tidak untuk as-sam'u wa ta'ah. Tadi dikatakan loh ya. Saya lari dulu ke surat An-Nisa 72. Di ayat ini dikatakan wa inna minkum lamalayubatti'an. Sungguh di antara kalian wahai kaum mukmin akan selalu ada yang malas, berlambat-lambat. Kalimatnya bukan innakum, Mbak. Tapi inna minkum, sungguh di antaramu. Artinya tetap ada orang yang terjebak oleh rasa malas. Saya kira tidak bisa kita pungkiri kan, kita pun mengalami kondisi yang sama. Maka pada saat kita mengalami drop gitu, ngedrop mental, harus ada orang yang menarik. Ayo. Nah, itulah jiwa seorang mukmin, bahwa kita harus tampil di depan, tapi setelah di depan tengok ke belakang dulu, ada nggak yang tertinggal. Ketika ada yang tertinggal, ajak. Inilah posisinya. Karena kita mengalami 2 posisi ini. Sekali waktu an-nasyat, kita semangat, man on fire gitu. Terbakar terus. Tapi pada saat yang lain boleh jadi al-kasal. Makanya orang munafik sholatnya dibumbui oleh al-kasal. Qamu ila sholat, qamu usala. Orang munafik itu sholat fisiknya sama apa sholat. Tetapi ruhaninya kasal. Kenapa kasal? Malas kalau tidak ada cuan. Kecuali kalau ada cuan. Makanya hati-hati, masyarakat kita boleh jadi banyak yang terjebak oleh penyakit kasal. Contohnya apa? Contohnya kata-kata begini. Kalau pokoknya lu gede duitnya kadia kan lah dicoplos ku aing kadia. Itu masuk kategori munafik. Hati-hati ya, bahaya sekali. Nah, kita lihat beberapa ayat ini yang menunjukkan keharusan mukmin untuk siap tadi mendengar dan siap taat. Pertama, Al-Anfal. Ada kalimat ini ya. Istajibu lillahi walir rasul. Allah menyapa orang beriman. Hei orang yang beriman, istajibu, sambut tuh, penuhi tuh, jawab tuh Allah dan Rasulnya idza da'akum, apabila menyuruh kalian, apabila memanggil kalian. Itulah mental mukmin yang pertama. Ditanya mereka, siap tidak untuk selalu mendengar? Sebab boleh jadi pada waktu tertentu kita malas untuk mendengarkan atau menyimak. Itu ada lagi surat At-Taubah juga sama yang tadi sudah kutip. Infiru khifafan wasiqalan. Bahwa kita harus tetap berangkat, tetap bergerak meski dalam pergerakan itu sesekali terjadi kondisi batin yang tidak stabil ya. Atau di surat An-Nur menyebutnya bahwa iza du'u ilallah wa rasuli. Kalau Allah memanggilmu, mengajakmu untuk melakukan sesuatu, mukmin itu pasti mengucapkan sami'na wa ta'na. Bukan sami'na wa asaina. Maka ujungnya insyaallah ulaika humul muflihun. Saya kira kita semua kalau ditanya, inginkah Anda meraih kebahagiaan? Ya. Ingin. Makanya di dalam kalimat-kalimat azan
ada proses awal dan akhir, itu sangat indah. Coba sedikit dulu kita lari ke azan ya, hubungannya dengan al-muflihun. Di dalam kalimat-kalimat azan, al-falah itu ditempatkan di tengah. Ini filosofinya luar biasa. Al-falah ditempatkan di tengah. Sebelum sholat. Sebelumnya syahadat. Sebelumnya takbir. Sebuah proses yang sangat indah, yang puncaknya adalah al-falah. Tapi pada saat meraih al-falah, Allah mengingatkan lagi dengan tauhid lagi. Lalu dengan takbir. Artinya, bagi mukmin al-falah bukan segalanya. Tetap kemenangan itu pasti hubungannya dengan Allah sumbernya. Sehingga dengan keyakinan itu, mukmin apapun bentuk keberhasilannya tidak akan pernah mengalami apa yang disebut dengan takabur. Karena itu nggak pernah mengucapkan aku. Mukmin yang baik keberuntungannya selalu mengucapkan kami. Di sini Bapak bisa membedakan kan mana orang yang suka mengucapkan aku dan mana orang yang suka mengucapkan kami. Tiga orang yang suka mengucapkan aku. Satu, Fir'aun dalam An-Nazi'at. Ana rabbukumul a'la. Aku, bukan kami. Kedua, Qarun. Qarun suka juga mengucapkan itu. Innama utituhu ala ilmin indi. Indi itu juga menggambarkan aku. Dan ketiga, iblis. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Yang keempat siapa? Orang lain kata Allah. Aku itu hindari. Karena aku menyimbolkan ketakaburan. Maka di sini kembali lagi bahwa al-falah, kemenangan diraih tidak boleh diklaim aku. Tapi Allah dulu. Baru orang lain. Terima kasih ya sudah memberi pertolongan. Itu Pak. Jadi tetap ada syukron. Ada ungkapan terima kasih kepada pihak lain. Dan pihak lain yang paling utama Allah tentu. Jadi jangan kalah dengan non-muslim ya. Yang sering mengatakan puji Tuhan. Betul nggak? Misalnya ada seseorang nih berhasil langsung puji Tuhan. Kenapa kita jarang gitu? Itu sebuah adab untuk mendapatkan kehormatan atau harkat. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan poin ala an-nafaqati fil usri wal yusri. Siap nggak kalian tetap mengeluarkan infak, tetap mengeluarkan sebagian hartamu, baik sempit maupun lapang, baik sulit maupun mudah. Siap tidak? Itu pertanyaannya. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata-kata, aduh ini kegiatannya berhenti. Kenapa Pak? Nggak ada dana. Lu ada itu Pak dana. Kenapa nggak dipanggil aja? Kita sering terjebak oleh kata-kata tidak ada dana. Ya, padahal banyak orang di situ. Maka Allah Azza wa Jalla menyuruh, mendorong kaum muslim, a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin min ribatil khail, sampai ada ungkapan ma tunfiqu min syai'. Persiapkan apapun yang kalian mampu menghadapi mereka. Tetapi nah sedikit saya kaitkan lagi dengan sirah nabawiyah pada waktu sebelumnya terkait dengan dana, Pak. Dana harus. Kampanye saja membutuhkan dana enggak? Membutuhkan kan? Coba lihat 01, 02, 03 berapa masing-masing dananya. Bahkan konon salah seorang yang ramai kan pokoknya banyak podcast kan sekarang ya. Salah seorang mantan petinggi di TVRI yang punya pikiran sangat bagus tuh. Bahwa ada paslon yang belanja elektroniknya mungkin puluhan miliar bahkan sampai ratusan. Paslon yang belanja elektronik, maksudnya untuk buat menggunakan AI lewat semua alat atau semua media medsos itu dimasukkan miliaran belanja itunya saja. Untuk apa? Untuk mempopulerkan mereka. Itu artinya membutuhkan dana. Tetapi, nah coba kita kaitkan tentang
bagaimana pandangan Islam berkenaan dengan dana finansial ya, dana perang, biaya perang. Dulu masih ramai, mungkin masih ingat ketika Bill Clinton mencalonkan diri sebagai presiden, ada seorang pengusaha Indonesia yang ikut serta di dalamnya. Karena ingin mendapatkan, ya tadi bahasa kitanya cepretan. James, namanya James. Kalau saya sebutkan ujungnya, pokoknya James, ada nama Jamesnya. Ikut terlibat di dalamnya, membiayai kampanye. Artinya membutuhkan dana, dan dia ikut terlibat di dalamnya. Baik, sekarang kita kaitkan. Masjid juga seringkali membutuhkan dana. Sehingga kalau tidak hati-hati, asal saja dari mana. Sebuah contoh. Kita kembali dulu ke Sirah Nabawi awal. Bapak Ibu, sudah kita bahas kan, bahwa Makkah, Ka'bah khususnya, pernah direnovasi. Zaman Rasulullah SAW. Usia beliau 35, kalau tidak salah ya, 35. Persoalannya membutuhkan dana tadi. Tapi di sini luar biasa, Pak. Betapapun masih jahiliyah, komitmennya ingin bersih, ini rumah Allah. Maka diumumkan, satu, pelacur tidak boleh ikut nyumbang. Itu jelas, Pak. Yang posisinya pelacur tidak boleh ikut nyumbang. Ikut nyumbang membangun Ka'bah, Baitullah. Yang kedua, para rentenir tidak boleh juga. Bayangkan, padahal masih jahiliyah, belum Islam. Lah kita merasa bebas. Ini tidak boleh. Kita kaitkan lagi ke Indonesia. Tahun 84 masih ingat ada SDSB, Pak? Ada SDSB. Nah, kalau tidak salah ketua umum PBNU itu Gus Dur. Lalu mendapatkan bantuan dari bukan Mensos dulu kalau ya, Departemen Depsos namanya ya, bukan Mensos, Departemen Sosial, karena yang mengelola itu kan Depsos ya. Kemudian dikucurkan Pak Kiai Ali Yafi, Kiai As'ad Samsul Arifin tidak mau, bahwa itu haram, itu judi. Karena beliau tetap kekeh bahwa itu nggak apa-apa, maka terjadilah mufarraqah, yakni menganggap Kutum ini sebagai imam yang sudah kentut, tapi kekeh yang jadi imam wae. Kalau ada imam yang sudah kentut, orang belakangnya itu yakin mendengar gitu. Tapi dia kekeh terus sampai habis, batal nggak jamaahnya, Pak? Nah, ada makmum yang ingin ke depan, gitu kira-kira. Kalau nggak mau, ya sudah, saya yang bisa ke belakang. Ibaratnya begitu. Maka pecahlah organisasi itu antara Tanfiziyah dengan Suriah. Ya, terjadilah rame. Kenapa? Yang satu mengatakan dana itu haram, judi. Yang satu mengatakan enggak apa-apa. Bagi mukmin yang ingin hati-hati, tetap mengatakan jangankan halal, haram pun harus jelas kan, Pak? Maka Islam menggunakan konsep hadis ya. Halalun bayyin, haramun bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma ada yang kedua, mutasyabihat. 01, 02, 03 mangga dipisahkan lewat konsep iya. Mana yang halalun, mana yang haramun, mana yang mutasyabihatun. Belajar, Pak, mengelola tiga itu. Mana yang halalun untuk dipilih, mana yang haramun tidak dipilih, dengan menggunakan konsep itu. Bisa. Kenapa? Tentu menelaah, bersifat agama ya. Baik, kembali ke sini para Bapak. Poin kedua, siap tidak kalian menginfakkan? An-nafaqat, lapang sempit bukan masalah, tapi siap tidak? Kalau selalu melihat, tapi kan sedang susah, enggak, siap tidak untuk menginfakkan? Bukan persoalan susah sempitnya, sanggup dulu tidak? Karena kalau sudah sanggup, berapapun ujungnya kan, Pak. Tidak melihat masalah jumlah. Yang kedua. Yang ketiga, ini juga kesiapan berkorban, kesiapan melakukan atau pergerakan. Alal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Siapkah kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Inilah jiwa mukmin, Pak. Jangan menjadi mukmin untuk diri sendiri. Saya kira ayatnya cukup banyak nih untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Bapak Ibu ingat dengan hadis kan? Wa iza ra'a minkum munkaron.
Jika melihat kemungkaran, ingat Pak, melihat, bukan mendengar. Sebab kekuatan melihat jauh lebih daripada mendengar. Kalau melihat kemungkinan diselewengkan informasi masih ada. Tapi ini melihat. Jika kamu melihat, yughayyir fal yughayyir, ubah kemungkaran itu. Dengan 3 tahapan yang paling ujung lemah. Tanganmu, posisimu, statusmu, kekuatanmu, lakukan itu. Fal yughayyir. Nah, hari ini tidak sedikit orang yang mengalami semacam sindroma Stockholm, mungkin kata orang ya, antara lain. Untuk apa? Bingung saya. Kalau saya ini takut, berarti ada keengganan ya'muruna bil ma'ruf. Kalau pilihannya ketika dengan tangan tidak sanggup, yang kedua bil lisan. Bil lisan. Tidak sanggup juga karena punya risiko, dengan hati. Meskipun disebut dengan ad'aful iman. Jemaah yang dirahmati Allah. Nah, beliau bertanya kepada setiap anak muda tadi, siap tidak ya'muruna bil ma'ruf? Nanti kita lihat ya. Nah, beberapa ayat ini menjelaskan itu. Misalnya ya, Al-Imran yang terkenal, wal takum minkum ummah. Kita harus menjadi bagian dari minkum ummah. Jadi setiap individu kita harus siap menjadi bagian dari ummah yang melakukan fungsi public service, yakni amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang pertama, Al-Imran. Yang kedua At-Taubah, juga sama. Nah, di antara orang yang bakal meraih fauzul azim, At-Taubah 112 ini, Pak. Kalau kita kaitkan nih 111, di ujung 111 itu ada ungkapan zalika wal fauzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Nah, siapa saja yang Allah beri jaminan meraih fauzul azim, ada beberapa nih 112 ini. Satu, at-taibun, orang yang bertobat. Makanya seringlah kita mengucapkan istighfar. Ya, itu bagian dari pertobatan. Kedua, al-abidun, senantiasa tunduk patuh ibadah. Ketiga, al-hamidun, selalu mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, apapun yang terjadi terkait dengan kemenangan, rasa syukur. Bahkannya di dalam keseharian kita, bangun dari tidur pun ungkapan yang pertama, alhamdulillah. Kenapa? Masih bisa bernafas, Pak. Ruhnya masih dikembalikan oleh Allah. Karena menurut Az-Zumar, ketika kita tidur, ruh kita dipegang oleh Allah. Bayangkan kalau Allah punya sifat lupa, ngasupkeun deui ruh urang. Nepi ka jam 8 tan diasup, aduh poho euy. Wah, bahaya, Pak. Tapi kan Allah nggak mungkin punya sifat itu, la takhudhu sinatun wala naum, gitu ya. Itu kata alhamdulillahilladzi ahyana, ya Allah. Atau bayangkan kalau oksigennya harus beli. Katakanlah berapa sekarang Pak harga oksigen per tabung? Sebut saja 50.000 untuk 1 jam, sehari 24 jam, 50.000 kali 24 jam kali 7 kali 12 kali berapa tahun Pak? Bapak ini berapa tahun? 62. Kali 62 berapa puluh juta dalam sekian waktu harus membeli oksigen, ya Allah. Maka alhamdulillahilladzi ahyana, kenikmatan ya. Kemudian as-saihun. As-saihun di sini kebanyakan ulama tafsir menyebutnya para pengembara ilmu. Nah, Bapak semua, Ibu bapak saya, kita semua insya Allah masuk sini kan? As-saihun, para petualang pencari ilmu agama. Begitu pula as-sajidun, ar-raki'un, nah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar pun insyaallah meraih fauzul azim. Itu yang ketiga. Yang keempat, beliau bertanya lagi kepada para pemuda itu. Ada hubungan dengan poin ketiga, Pak. Poin keempat ini pasti dialami oleh semua orang tadi, sehingga mengalami semacam kebimbangan. Kalau saya mengingatkan, takut saya. Paling tidak dicemooh.
dihina, dicaci maki. Kita sudah paham nih selama 10 tahun belakangan. Mengingatkan atau namanya mengkritikkan, hakikatnya mengingatkan. Pasti disebut kadrun lah, apalagi kampret lah dan sebagainya. Ya Allah, itu contoh kecil risiko ketika kita mengingatkan orang lain. Banyak Pak kejadiannya. Maka beliau mengatakan ala antaqumu fillah la ta'khudhukum fillah laumata laim. Siap nggak kalian untuk tetap melakukan yang ketiga tadi dengan tidak punya rasa takut, dicela, dicemooh karena Allah. Kalau tidak siap, mundur wir. Kalau Anda tidak siap, mundur wir. Pilihanku lebih cermat wir, mundur wir, gitu kan? Kalau Anda belum siap, mundur saja. Jangan lanjut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kenapa? Karena mukmin itu lam yakhsha illallah. Makanya ungkapan yang populer adalah kalau kita tidak lelah, kalau ingin tidak lelah harus lillah. Kalau kita tidak ingin lelah batin, apapun yang kita lakukan harus lillah. Pada saat hilang lillah akan mudah lelah. Pada saat kita niatnya bukan karena Allah, akan muncul anasir-anasir buruk yang membuat kita menjadi kasal tadi, malas. Maka betapa sulit ya menjadi pribadi yang tidak gila dengan kehormatan. Baik, itu yang keempat, para bapak, yang ditanyakan oleh beliau kepada para pemuda tadi, siap dicela, siap dicemooh. Fakta menunjukkan, mungkin bapak ibu sering mengalami begini. Sejauh yang saya ketahui ya, pada saat kita masih membicarakan dengan saudara-saudara, entah adik, entah kakak, entah pokoknya siapa saudara, secara nasab, tentang duniawi masih normal Pak, nggak ada musuhan, tidak ada konflik. Tapi kalau sudah mengajak masalah agama, maaf, termasuk memilih pilpres pun dalam konteks basis agama, pecah nggak? Masing-masing, ya tuh, apa-apa mana mau ngomong agama wae apa-apa sih. Ada nggak? Itu. Jadi jangankan orang lain. Adik, kakak, bahkan saudara yang dekat sekalipun, kalau sudah, nih, kalau kita memilih pemimpin apapun, pakailah konsep agama. Ini lihat, 1, 2, 3, itu coba lihat. Jangan bawa-bawa agama, ini persoalan duniawi. Ada? Nah, inilah yang saya sebut tadi. Ya Allah, betapa sulit Pak. Satu frekuensi akidah. Satu frekuensi mindset bahwa memilih pemimpin pun harus berbasis lihat nilai-nilai agamanya. Itu sampai akhirat. Enggak hubungannya. Ya Allah, ya Rahman. Ini para bapak ya. Jadi siaplah untuk mengalami celaan dan seterusnya, kembali saja kepada Allah, ikhlas. Namun para bapak ibu, Allah sudah menyiapkan perangkat yang sedemikian sempurna kan dalam Quran. Sehingga pada saat beliau menyampaikan sesuatu, Allah siapkan bagaimana kalau ada manusia yang menghina. Maka beliau dibilang kepada beliau nih Rasulullah, wasbir ala ma yaqulun. Sabar Muhammad, yang mereka katakan gak usah diingat, sabar. Atau, saya kalikan dulu sini Pak. Atau, jangan bersedih apapun yang mereka katakan. Dalam surat Al-An'am dikatakan begini, mereka bukan membencimu, yang mereka benci yang kamu katakan. Bisa nggak Pak kita memisahkan orang dengan kata-kata? Saya tidak membenci, tetapi membenci kata-katanya. Tapi orang itu respon ke kita, orangnya atau kata-kata kita? Dua-duanya. Sulit kan? Sama seperti kita ngewa ke pelajaran matematika, otomatis ngewa benci. Bisa nggak memisahkan? Nggak bisa Pak. Nah beliau disuruh oleh Allah profesional. Sadari, bukan dirimu personal yang mereka benci, tapi ucapanmu. Ya kan mengucapkan saya. Jadi bolak-balik Pak. Ya Allah, betapa sulit untuk ikhlas. Tadi ya, lillah. Maka Allah banyak tuh mengingatkan wasbir, wasbir, wasbir.
ala ma yaqulun. Apa yang mereka katakan sabar saja, nggak usah diindahkan. Ini ya, makanya konsepnya dipuji tidak terbang, dicemooh tidak tumbang. Jadi biasa saja, dicaci tidak tumbang ya. Yang keempat, nah satu lagi yang kelima. Yang kelima adalah ala antasaruni idza qaddamtu ilaikum wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum walakumul jannah. Ujungnya apa? Walakumul jannah adalah jaminan tadi. Tapi poin yang kelima ini berat. Kenapa? Karena kita harus mendegradasi kecintaan kepada istri, suami, anak, keluarga, harta di bawah. Kita naikkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang paling berat. Ini coba kita kaitkan dengan 924 atau 24. Di dalam 924 ada 8 objek cinta di sana. 8 objek cinta. Nah, menurut beliau lewat klausul yang kelima ini Anda bisa tidak menempatkan semua 8 objek cinta itu di bawah. Naikkan derajatnya Allah dan Rasulnya. Aku siap melindungiku, siap membelaku, melebihi keluargamu, melebihi istrimu, melebihi anakmu, melebihi keluargamu, melebihi hartamu. Siap tidak? Oh, itu risikonya tinggi, Pak. Gimana ya? Padahal rasa cinta kita itu nggak mungkin hilang kepada mereka itu yang 8 tadi. 8 objek cinta. Jadi siap tidak untuk tansaruni, tamna'uni, siap? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Makanya baiat itu risikonya berat. Kalau bahasa sekarang fakta integritas. Ya. Kalau ragu, mendingan mundur, kira-kira ya. Nah, ayat-ayat ini juga pernah dilakukan oleh Isa bin Maryam. Isa bin Maryam alaihissalam di dalam surat Ali Imran ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan lewat kalimat awal nih, falamma ahassa Isa minhumul kufra. Ahassa itu menggambarkan situasi yang fakta empirisnya begitu nyata, Pak. Maksudnya apa? Ketika Isa bin Maryam sudah melihat gelagat kekafiran yang begitu nyata, beliau sendirian nih. Akhirnya bertanya, kesiapan Al-Hawariyun. Samalah seperti misalnya yang di kita hari ini kan, bagi orang para intelektual yang kritis, ketika situasi sudah seperti ini, mau diam saja. Itu kira-kira. Maka beliau bertanya, man ansori ilallah, kepada Al-Hawariyun. Sebab situasinya sudah genting. Situasinya membutuhkan peran serta kontribusi umatnya. Persoalan ini. Maka beliau mengatakan, kalimat ini bukan berarti beliau lemah, bukan. Memberi kesempatan pada umatnya, siapa yang mau kontribusi? Ayo. Kalau enggak ya sudah, aku maju sendirian. Toh Nabi pasti ditolong oleh Allah. Pasti. Tapi beliau bertanya itu maksudnya, siapa yang mau? Ayo. Kalau enggak ya udah, aku sendirian. Nggak takut, nah gitu kira-kira. Jadi man ansori ilallah itu tawaran dari Isa bin Maryam alaihissalam kepada pembela beliau Al-Hawariyun. Hal yang sama Allah katakan kepada kaum mukmin lewat surat As-Saff ini. Maka kalimatnya kama, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Itu, Pak. Jadilah kalian pembela, penolong Allah, agama Allah. Jadilah itu. Kama, seperti lihat tuh. Jadi pembanding. Maka hari ini mukmin kita masing-masing harus siap menjadi ansarullah. Ya, menjadi apa? Penolong agama Allah. Menurut saya tidak usah terjebak oleh toksik orang-orang yang mengatakan Allah itu maha kuat. Ngapain dibela? Nah itu kesannya benar loh ya. Terkesan kata-kata ini benar. Tapi meracuni semangat juang seorang mukmin. Betul tidak salah. Allah itu azizun.
azizun. Allah juga kuat, maha perkasa dan seterusnya. Qawiyun. Betul. Tetapi yang dimaksud adalah mau tidak berkontribusi untuk membela agama Allah. Maka kita coba tancapkan dalam diri ya untuk membela agama Allah semampu yang kita lakukan. Sering saya kutip hadis yang di dalam Bulughul Maram dikutip oleh beliau ya. Beliau mengingatkan kita untuk jangan tidak peduli pada pembelaan terhadap agama. Sebab kata Rasulullah SAW, beliau mengingatkan tadi, man mata, saya ulangi ya, man mata siapa yang mati atau mati selama dia mati lam yagzu tidak pernah membela agama Allah kematiannya. Yang kedua, lam yuhaddis tidak ada minat dalam dirinya untuk membela. Jadi membela langsung tidak, minat pun tidak, alias sering mengatakan itu bukan urusan saya. Mata syu'batun min nifaq. Kematiannya bisa memiliki sebagian sifat munafik. Takut, Pak. Jadi kalau orang hidupnya hanya untuk dirinya, hanya untuk kesenangannya, bolak-balik hidup di dunia begitu saja, umat dia tidak peduli, masjid dia tidak peduli, khawatir memiliki sifat munafik. Maka mari kita song-song untuk menjadi nahnu ansarullah. Inilah tempat yang kemudian diabadikan dan dibuat menjadi Masjid Aqabah. Kalau Bapak Ibu sempat umroh dan haji, kemudian dekat Mina di sana, ini masjidnya. Jadi situs itu untuk mengenang peristiwa Bai'atul Aqabah tadi dibuatlah masjid. Kalau di sana kan begitu, untuk mengenang sebuah peristiwa dibuatkan masjid. Untuk mengenang bahwa ada sekelompok jin yang masuk Islam dibuatlah masjid. Maka disebut masjid. Padahal tidak ada hubungan dengan itu. Cuman mengenang saja bahwa di sini dulu sekelompok jin pernah masuk Islam, lalu didirikanlah masjid. Atau masjid ketika perubahan kiblat, Pak ya. Disebut kiblatain misalnya. Ini semacam itu. Ini pun sama. Di situ di lokasi yang dulunya dilakukan Bai'atul Aqabah didirikan masjid. Artinya waktu itu belum ada ya. Nah, para Bapak Ibu rahimakumullah, kisah yang sama juga dikutip oleh dalam riwayat yang lain. Kalau tadi kan Jabir bin Abdullah. Riwayat lainnya adalah Ka'ab bin Malik yang juga dikutip oleh sejarawan lain Ibnu Ishaq misalnya. Nah, ada 3 poin tambahan yang saya sampaikan dari riwayat Ka'ab bin Malik nih, Pak. Ketika para sahabat tadi siap untuk berbaiat lalu mendengar, maka di kalimat terakhir nih, summa qal, beliau fatakallama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berbicara menyampaikan klausul, ada kalimat 1 fatalal Quran. Beliau menyitir membacakan beberapa ayat Al-Quran. Selalu begitu, Pak ya. Penting sekali. Yang kedua, da'a ilallah, berdoa kepada Allah agar mereka para pemuda ini seperti pemuda Al-Kahfi yang mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard dan siap membela. Dan yang ketiga, raghaba fil Islam. Beliau berharap Islam akan menguat, akan jaya dan mengalami kemenangan. Itu para Bapak dan Ibu yang kita bahas pada pagi ini, klausul-klausul dari Al-Bai'atul Aqabah ya. 5 klausul tadi mudah-mudahan menjadi penguat bahwa jangan sampai kita tidak peduli pada agama.